bermacam-macam, dari sepak bola sampai azab yang menakutkan. Kalau adiknya Syahrul kan ngucapin salam, jawab yang ramai dengan penuh kekompakan. Setuju? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Bismillah itu mulai bacaan Rahman dan Rahim, sifatnya Tuhan. Alhamdulillah, satu pujian beserta salawat kita amalkan. Ya Rabbi Hidana waghfir lana. Palinglah enak meminum jamu, habis minum ngap-ngapan. Palinglah enak orang berilmu, datang belakangan duduk di depan. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir. Zaman ini sudah sinting, anak laki pakai anting, anak perawan banyak yang bunting, nenek-neneknya ikuti rebonding. Ganjen lo ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Jalanlah jalan ke pondok ungu, jangan lupa beli kuaci. Palinglah enak punya menantu, apalagi yang bisa ngaji kayak gua. Ya Rabbi bil masalah buat lo. Dan lima qasidana waghfir ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa midadihil ghamirah wa ayatihil mutakathirah. Assalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anjumiz zahirah min yaumi hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Amin. Amin ngapa po? Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlik wanshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, sekaligus kita banggakan guru kita, pembina majlis yang kita duduk bersama-sama di dalamnya, akhina mahbub, sahabat saya tercinta Ustaz Karim, segenap para warga besarnya,
para guru, para asatidzah yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah. Para tokoh masyarakat, para hujjah, terutama ibu-ibu yang sabda Nabi surga di bawah telapak kaki ibu. Amin ngatok kok ya. Doain nama guru kagak pernah amin ya. Dan artis aja. Surga di bawah telapak kaki ibu. Remajawan remajawati cikal bakal ujung tombak perjuangan bangsa dan agama. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar di majelis ini senantiasa dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu yang rajin ngaji di tempat ini mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Allah panjangkan umur. Allah panjangkan umur sampai hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak berpanjang kalam berlebar ungkapan khairul maqal maqalla wa talla. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan yang singkat, padat, penuh manfaat dari dunia sampai akhirat. Jadi mudah-mudahan kalau ceramah saya kelamaan, tolong kasih kode Bu ya. Bu, Bu. Nih ibu-ibu Pak kalau nggak diajak ngomong, dia ngomong sendiri Pak. Bu, ada pantun buat ibu-ibu. Jalan-jalan ke Hong Kong, jangan lupa mampir ke Malioboro. Ibu-ibu jangan pada bengong, di depan ada Dude Herdino. Bu, kalau ceramah saya kelamaan tolong kasih kode. Kodenya DM aja. Ya, ntar DM-nya di 12. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf kepada orang-orang tua saya yang ada di bawah. Ya, saya ceramah pakai bangku bukan karena pengen dikatakan gimana gitu, tapi karena masalah penyakit. Ya, kalau ceramah berdiri saya udah nggak kuat. Ini gara-gara jatuh Bu. Ya, gara-gara jatuh 2 tahun yang lalu pas sholat taraweh yang kemarin menjelang Covid, naik ke ya, ketika naik ke atas langsung ketarik sampai sekarang nih. Ya, jadi saya ceramah nggak kuat. Kalau naik sekarang nggak kuat, tapi kalau naik yang lain saya masih kuat. Naik mobil, naik mobil Bu, naik motor tadi kuat. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita malam hari ini bertemu dan berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah. Ada salah satu firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah. Setelah disembah, jangan kau sekutukannya. Setelah itu wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam ayat lain Allah pun mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah atau beribadah kepada Allah. Yang malam hari ini saya garis bawahi tidak lain adalah wa'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Yang namanya beribadah tuh itu bermacam-macam Pak. Ada ibadah yang maqdoh, ada ibadah ghairu maqdoh, ibadah yang mutlak dan ibadah yang tidak mutlak. Dari ibadah inilah semuanya menggunakan ilmu.
Makanya kita dibilang sama Nabi, tuntutlah ilmu dari apa? Dari apa? Dari saat kita dibedong sampai dibedong lagi. Dari mulai kita berojol sampai ke liang lahat. Makanya semuanya pakai ilmu. Ini malam acara pakai ilmu gak? Ustaz Heri bersama yang lain ini ngundang kita semua. Kenapa? Kalau nggak ada ilmunya nggak begini. Kita dikasih makan nggak? Kasih tuh. Dikasih makan, ini kan pakai duit semua. Makanan pakai duit, jeruk pakai duit, beli minuman pakai duit, yang main hadroh pakai duit. Ntar pulang ditentengin pakai duit juga. Yang ceramah bukan saya ngomong tuh. Ini semuanya pakai ilmu. Makanya kita menuntut ilmu dari buayan sampai liang kubur. Yang namanya nuntut ilmu, Pak, Bu, nggak putus-putusnya, bener gak? Apalagi emak-emak ada pengajiannya banyak banget. Dari Senin ketemu Senin pengajiannya paling ramai. Kalau mama kan pengajiannya tengarin uang-uang. Tahu tengarin uang-uang? Ini karena COVID aja pengajian emak-emak 6 kadang-kadang, 5 kadang-kadang. Udah nggak tambah lagi itu 5 juga ya bagus banget. Yang ngaji 5 orang, yang satu kakinya tekuk, yang 3 belonjor, yang satu nyender, tuh 5 tuh. Ada yang kaki tekuk belonjor malam hari mama, mana dia? Ada. Makanya kata Allah, Pak, Allah panggil kita tuh, aina mutabasyirun. Aina mutabasyirun, Allah panggil, mana tuh orang-orang yang sering yang hadir tempat-tempat kebaikan. Allah pengen lihat, meskipun yang ngajinya kadang-kadang kakinya tetap kelonjor sama nyender, yang kakinya malam harinya jangan ditekuk lagi. Kenapa? Allah ingin saksikan nanti dari kiamat. Dicatat tuh, menjadi saksi dari kiamat. Dilihat sama malaikat, kakinya siapa tuh? Oh, kakinya orang mabuk. Lah iya, ada kakinya. Udah gitu hitam banget lagi. Yang nyender sama yang nyender pahalanya bagi 2 sama tembok. Ada yang nyender bagi 2 sama tembok. Ibu-ibu lihat aja pengajiannya, Masya Allah, tengarin uang-uang berangkat, datang emak-emak. Ini karena COVID aja lihat. Makanya tenang aja Bu, tahun ini kita sudah diperbolehkan sholat tarawih di masjid dan musola. Alhamdulillah. Kemarin kita nisfu Syaban nggak? Nisfu Syaban nggak? Nisfu Syaban udah kangen banget kita. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi kalau yang namanya duduk untuk bikin renggang nggak bakal bisa. Emang tempatnya begini. Jangan sampai terjadi kemarin Bu, Masya Allah, kita udah besok udah kangen banget, pengen kumpul di masjid musola. Kemarin kita COVID, Masya Allah, semuanya sektor ekonomi, pendidikan, semuanya apa? Lemah. Kita sholat Jumat main kucing-kucingan, sholat maghrib main kucing-kucingan. Semuanya terkena dampak, sampai ustadz pun terkena dampak kemarin. Apes, kering ustadz, kering. Jadwal semuanya udah dibatalin. Panjer, saya balikin lagi. Kering banget. Tapi insya Allah Bu, insya Allah kalau kita hadir di majlis taklim, cinta kepada guru, insya Allah berkah di dunia wal akhirah. Makanya harus pakai ilmu Bu, pakai ilmu. Ibu ngaji pakai ilmu gak? Pakai ilmu tuh. Ngaji tengaring uang-uang berangkat, emak-emak bawa ketel. Tahu ketel? Masuk ke musola dicolok dah tuh. Mik dihidupin, protok dah tuh. Toa yang mulutnya ke atas. Diteriak, dipanggilin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang masih ada di rumah, Halimah, Rogaya, jangan lupa ngajiku. Datang tuh lihat, sambil nunggu teman-temannya itu emak
emak baca salawat. Salawat yang dulu sama sekarang kagak berubah-ubah. Tiba aja tuh usia 60 tahun tuh emak-emak, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Emak-emak tuh semangatnya. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Ya Allah, yang datang 3 orang. Itu keringetan belum ngebios, air putih belum ada. Datang ke jam 1:15, temannya masih muda, usia 40. Ya Allah, kok saat dia datang dan assalamualaikum, waalaikumsalam, gantian gue capek. Baca datuk. Saat dia vokalis hadroh, suaranya bulat, enak banget. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Enak banget, nggak kayak tadi. Siapa? Enak banget. Dibaca dah. Bilang Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Yang datang 20 orang. Masya Allah. Setengah 2 lewat, gurunya datang. Ini gurunya Puah Halimah judes banget. Judes galak. Yang ngaji pada mundur semua, saking galaknya tuh guru. Main dorong-dorongan, di absen sama gurunya tuh. Di absen atu-atu. Pada Kodalia ada. Budian mana? Budian ustazah ke Tanah Abang, ngapain di seragam buat penutupan besok. Ya Allah. Sampai nunggu yang lain, Masya Allah, pengajian mulai jam 2, baca sholawat lagi. Baca itu sholawat itu. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, jangan sampai kelupaan karena ini kewajiban. Masya Allah. Ada ibu-ibu aku kagak ngaji, kenapa? Lagi dapet. Lagi dapet tuh. Di rumah lagi dapat, di sambil nyuci dan tuh dia ikut juga tuh. Ibu-ibu sekalian, hari ini gua kagak ngaji, sedang mencuci kolor suami, malah ngompol 3 kali. Ya, ini namanya syair. Wah 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 wah. Jangan dicatat mah, dicatat lagi. Kita pengajiannya emang demen sama sholawatan. Kenapa? Emang amalannya kayak gitu. Tuh, amalan emak-emak kita dulu emang begitu doang, amalnya sholawatan. Lu jadi berkah tuh. Masak aja dia, masak dibaca sholawat, goreng tempe baca sholawat, sampai nyuci baca sholawat. Tuh emak kita, ya kan? Berkahnya sholawat emak-emak kita, Masya Allah. Nggak pernah tuh hatinya resah bisa. Kenapa? Karena selalu baca sholawat. Coba zaman sekarang, ya Allah, zaman sekarang kadang-kadang mohon maaf, nyuci baca sholat, kadang nyanyi lagi. Bu, kalau zaman sekarang mah bukan baca sholat, nyanyi, dinyanyi, nyanyi, nyuci nyanyi, ribut sama laki nyanyi juga, ribut sama laki nyanyi. Ku menangis membayangkan betapa sedihnya hatiku. Ya Allah, apa? Itu kan ternyata bukan ngapa-ngapa aja ya. Bisa kita lihat jalan ceritanya tuh. Ketemu dah tuh pacaran berdua, akhirnya dinikah. Habis dinikah rumah tangganya bahagia, enak banget, hidup sejahtera. Kemudian pejabat kerjaan, mimpin kantor, ujung-ujungnya karir naik. Ketemu mantannya, dia minggu 2 minggu kawin lagi dah tuh. Habis nikah lagi, akhirnya diporotin hartanya, habis sakit-sakitan dah tuh. Jalan ke jalanan, ketadamul jeder.
dibawa ke rumah sakit, anak bininya anak pertama datang dah tuh minta maaf, ampun, tobat, ku menangis, kan begitu. Apa ya apa suara hati seorang istri. Laki mah kagak pernah benar mah, nggak pernah benar laki mah. Ya Allah. Makanya Pak, Bu, Pak, kalau lagi ribut sama bini, Bu, kalau ribut lagi dia ribut sama laki, baca sholat aja tuh. Kebetulan laki kita namanya Komarun, tunjuk matanya. Komarun sidanan Nabi, Komarun. Insya Allah Bu kagak jadi ganteng. Ya yakin. Laki kalau kalah, bininya namanya Rodia. Toibah, ya Toibah. Anaknya lewat. Wah, bapak emak gua baca sholatnya dibaca juga. Ya Jamalu, ya Jamalu. La ilaha illallah. Oh, duduk di sini, masya Allah nilai manfaatnya luar biasa Bu. Pak, duduk di majelis ilmu, masya Allah. Kita duduk di sini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang kecil rontok semua. Makanya ibu-ibu kalau ngaji berangkat dari rumah sampai kemari benar-benar ikhlas karena Allah. Selesai dari tempat pengajian Bu, entar nyampe rumah cium tangan sama laki. Tadi ibu berangkat, sebelum berangkat kemari ibu cium tangan. Setelah selesai majlis talim ibu pulang cium tangan lagi. Ketika ibu cium tangan sama laki, dosa-dosa ibu rontok dari ujung rambut sampai kaki. Kenapa yang ngomong? Dengerin, jangan belagu budak lu pada. Ibu cium tangan sama laki bolak-balik, masya Allah, dosa-dosa ibu rontok dari ujung rambut sampai jempol. Ya Allah. Ada yang ngomong kalau saya lo punya laki. Cium fotonya kok, cium fotonya. Ku menangis. Rontok Bu dosa-dosa ibu. Pak Ustaz, setelah saya cium gimana? Ya terserah ibu. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang istri yang mencium kening sang suami nilai pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Oh, ini saya belain. Mencium kening sang suami pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Ustaz, suami saya hitam, itulah Hajar Aswad. Jadi setelah dari tempat ini ibu pulang, ada suami lagi kipas-kipas, langsung komplot, wahai Hajar Aswad, cium. Kata lakinya kenapa? Dia lu Hajar Aswad. Insya Allah berkabul. Hajar Aswad bau minyak kasturi bukan? Ya Allah, keringatan laku. Oh, keringat suami lah. Makanya ibunda Aisyah wajahnya awet muda. Kenapa? Selalu mengelap keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tuh, setelah dilap, diperas, dibasuh wajah ibunda Aisyah, pantaslah wajah ibunda Aisyah awet muda. Alhamdulillah. Jadi bakti ibu kalau ingin wajahnya awet muda, sering-sering lapin keringat laki. Apalagi lagi pulang macul. Langsung basuh wajah ibu, insya Allah besok jam mulai. Dosa-dosa kita diampuni tuh. Ini kadang-kadang kita ngaji alasannya banyak banget. Ngaji alasannya banyak aja. Ngaji malam Jumat. Pas mau keluar, kretek. Gerimis. Badannya kagak kuat, yang kuat tangannya. Ya digerimis lagi. Udah tangannya keluar, ngomong. Ntar juga digede. Bener gede tuh. Giliran nonton dangdut, mau jalan udah rapi, hujan dah tuh. Wah, hujan lagi. Kata dia, ntar juga berhenti tuh hujan. Ini kadang-kadang alasannya banyak. Ada nenek-nenek ajak ngaji, nek ngaji yuk, nggak kemana, pas lagi emen. Ya, nenek-nenek emen. Dosa-dosa kita rontok, kita kumpul kayak gini, masya Allah Bu. Makanya kita belajar
dulu Pak. Yang namanya nuntut ilmu emang malesnya luar biasa. Orang-orang tua kita dulu nanamin akidah sama anak-anaknya, Masya Allah. Apalagi ini bulan Sya'ban, sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Biasanya kan kita datang ke rumah emak sama bapak kita, benar gak? Bu, biasanya kan Pak, kita menjelang mau Ramadan kita munggah ke rumah orang tua kita. Masih ada, kalau yang sudah tidak ada datangin kuburannya. Punya kadang-kadang hidup tuh bocah, datangin kuburan emaknya setahun sekali doang. Bawa kembang sama air mawar 10 botol, duduk di depan kuburan emak babanya, ditaburin dah tuh, Mak, anak lu datang nih Mak, sambil doa mah, doain mah besok habis lebaran ayah mau bikin kriaan, mau ngawinin, doain mah biar kamu banyak, biar kagak hujan. Apa hubungannya? Kalau emaknya itu dicekek. Udah gitu bapaknya disiramin air mawar 10 botol. Adem mbak, bapak adem mbak, kalau bapaknya becek tahu. Datang tuh ke rumah orang tua, emak kita datangin Bu, kita nggak nenteng, orang tua kita nggak bakal marah, bener nggak? Bener nggak? Kayak tadi pagi saya ditelepon sama emak saya, ya luntar siang ada acara nggak? Nggak ada Mak, paling ya jam 2-an. Yaudah, Mak ngajak makan bareng, enak banget tuh. Yang namanya pikiran anak, ya udah saya bawa ada tuh beras karung, benar tuh masak, di situ ada jengkol, Masya Allah, ada sayur asam, enak banget tuh masakan emak kita. Orang tua lu gitu, kita datang ke rumah emak kita nggak nenteng, emak kita nggak bakal marah. Kadang-kadang kita juga punya pikiran, pas kita mau pulang, ya Allah Pak, emak kita genggemin tuh duit 20.000. Itu emak megang duit 20.000 diciumin tuh sama emak, dibulak-balik, abis dinyimin doa ada, ya Allah, emang lu punya duit apa Roh, bagi gua duit, gua doain dah lo biar rumah tangga lu sakinah, ngurus anak yang bener, rezeki lu banyak berlimpah. Emak doanya kayak petasan parung. Emak tuh doanya kayak petasan parung. Ini kadang-kadang kita datang ke rumah emak ngomong, "Mal buat kapan hari ini Mak?" Lihat tuh anak ngeliat emaknya pakai cincin, dirarotin cincin emaknya tuh habis-habisan. Tuh emak kita tuh, kita belajar. Makanya kita dulu paling takut sama bapak kita. Ini kadang-kadang bapak kita batuk, kita ikungin satu. Kadang-kadang tenggorokan kita langak dah. Kalau dulu bapak kita batuk, kita takut mandang wajah bapak kita takut. Makanya sekarang mohon maaf dah, ini udah setahun lebih kita, anak-anak kita belajar di rumah, bener gak? Enak gak mau ngajak anak di rumah Bu? Hei, enak gak? Enak gak? Berantem mulu kan? Makan dah tuh. Mak kita lihat tuh, sekarang mah anak-anak kita lihat. Dulu anak-anak kita nih sama orang tua patuhnya luar biasa. Tapi sekarang anak kita lihat, zaman-zaman sekarang nih. Makanya orang-orang tua dulu lihat dah, ketika melahirkan anaknya, Masya Allah Bu, dulu kan nggak ada yang namanya kemana ke bidan, adanya dukun, bener. Orang dulu lihat dah, beranak habis melahirkan itu seperti bukan orang habis beranak tuh. Badannya ramping, kenapa? Habis beranak dipakai apa? Diikat tuh kain, ikan diikat di perutnya, diikat di tembok, dimuter aja tuh. Oh lihat, badannya ramping. Coba kayak mama sekarang, ikan hamil kagak ke depan. Ini kadang-kadang ibu zaman kau sekarang, ya Allah, baru punya anak gua badan kayak kaleng kerupuk. Oh mak kita tuh ngajarin, menanamkan akidah bener banget sama anak-anaknya tuh. Zaman sekarang emaknya nanya sama anaknya, ya Allah ada apa sih mak? Biasanya pergi sekolah berangkat pagi, ini pulang biasanya jam 3, baru jam 5 udah di rumah. Jam 3 biasanya udah di rumah, jam 5 nih tumben. Kemana kamu? Jawabnya enak banget. Tahu jawabannya? Hei, bocah, tahu jawabannya? Tahu gak? Emaknya nanya benar-benar. Biasanya pulang sekolah jam 3, di jam 5. Apa jawabannya? Aku tersesat dan tak tahu arah pulang. Emaknya bengong aja, kenapa saya terhenti 2 jam?
nanya lagi, ya Allah tong, baju tadi cakep banget, ini pulang baju basah, ngapa sih? Hujan kagak, matahari ya panas banget. Apa jawabannya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya Allah, makanya ngurut dada, ya Allah tong, kalau malu galau gimana? Ya, apa neng? Hafal. Di zaman anak-anak sekarang tuh, makanya kita kumpul seperti ini menggugurkan kedosaan kita. Apalagi keuntungan kita kumpul di majelis taklim, tidak lain apa? Ya, jalinan silaturahim. Makanya orang-orang tua kita dulu umurnya panjang-panjang. Benar gak Bu? Orang-orang tua dulu kita Pak umurnya panjang-panjang. Kenapa? Karena makanannya belum apa? Belum seperti makanan yang sekarang. Lihat tuh, umurnya panjang-panjang. Kenapa? Sering silaturahim. Makanannya juga belum terkenal makanan sekarang. Makanannya dulu apa? Oblak, geplak, uja wajik, uli, apalagi kue celorot, akar kelapa, rengginang, apalagi tuh sabon yang ditiup ngebul. Coba dah makan sabun ngobrol ibu-ibu. Coba tsunami. Tuh makanan orang-orang tua kita tuh. Kemirannya apaan? Buahnya apa? Buahnya kecapi sama apa? Ayo. Duku. Buahnya kecapi sama rambutan tuh. Emang makan kecapi dibuang bijinya? Ditelen. Ditelan tuh. Ketika makan kecapi biji ditelan, mules ke dalam rumah, nggak ada WC, lari ke kebun, nongkrong, bread, hujan, tumbuh. Berkahnya balut dong. Tuh lihat. Nggak kayak anak sekarang, makanannya hebat-hebat ya. Makanannya hebat-hebat. Kumpulnya anak kita dulu, anak sekarang kumpulnya di Starbucks. Bener, kumpulnya di Starbucks. Betul. Makanannya apa? Hoka-hoka bento. Kemudian Kentor, tahu Kentor? Kentucky dorong. AW, American warteg. Tuh. Anak kita sekarang makanannya, lihat tuh di Cilandak ada huruf M gede banget, warnanya kuning, namanya mekedi. Makanan memedi. Ada ayam pakai terigu digoreng, namanya Kentucky. Kentut aki-aki. Ya Allah. Nih begini aja, Masya Allah, gugurin dosa kita, jalinan silaturahim kita. Silaturahim memanjangkan umur. Umur orang-orang tua kita panjang, Masya Allah, berkahnya orang-orang tua kita tuh. Makanya wajar Pak, orang tua kita dulu dalam mendidiknya kasar banget, galaknya minta ampun. Tapi malam hari ini kita bisa rasakan apa? Saking galaknya tuh orang tua. Sekarang kita rasakan. Coba dulu kita nggak sholat subuh, habis badan kita tuh disiramin pakai air, bener gak? Tuh lihat. Makanya pendidikan sekarang Bu, pendidikan sekarang lebih berharga pendidikan zaman dahulu. Coba dah yang nyantret jam 3 udah bangun. Makanya di sini kalau pengajian setiap penutupan ramai alhamdulillah. Kalau penutupan ramai alhamdulillah. Kalau bukan penutupan ramai gak nih ngaji? Ramai gak? Dia lagi ngaji 12 RT, yang datang 5 orang, yang atuh belonjor, yang atuh ngiler, yang atuh ngorok, yang atuh tidur. Makanya ibu-ibu, ayo dah, ini kita hantarkan anak-anak kita. Jangan sampai Bu, kita benar-benar buta ilmu, benar. Jangan sampai kita buta ilmu nih kita anterin. Makanya kewajiban orang tua sama guru, Masya Allah, dalam kitab Fawaidul Mukhtar, ini dengerin nih. Dalam kitab Fawaidul Mukhtar yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Smith, itu pembukaan, awal kitab pembukaan dikatakan fa'lam annani jami'tu hazihil fawaidah bil qiyami huquqis syekh alal muridi. Fa'lam annani, ketahuilah bahwasanya telah aku kumpulkan faedah-faedah ini yang terbagi di dalamnya untuk apa? Untuk membentuk seorang guru terhadap murid. Tuh. Makanya dikatakan Pak Bu, yang namanya derajat guru dibanding orang tua itu lebih tinggi derajatnya guru.
minal jahli ilal amal. Kalau guru tingkatannya lebih mulia, lebih tinggi dibanding orang tua. Kenapa? Kalau guru dari bawah ke atas, kalau orang tua dari atas ke bawah. Mohon maaf, dalam ilmu fikih dari atas ke bawah al-maniyun. Tapi kalau guru dari bawah ke atas, makanya derajatnya lebih tinggi dibanding orang tua. Oh. Pikirin dah guru. Hoi. Pikirin guru. Mau puasa nih. Jangan sarungnya gak jadul lagi. Ini datang ke rumah guru nenteng. Pak, datang ke rumah guru nenteng. Salaman sama guru, basahin tuh kantongnya, jangan pakai air. Pakai apaan? Nah tuh tahu. Ini udah datang ke rumah guru kagak nenteng, pas pulang ngomong sama guru. Ya pulang kayaknya enak banget nih, saya bawa yang ginangnya. Ya bawa udah seorang dibawa tuh ginang guru, kata guru gue pecah tuh jadi murid. Ini kewajiban nih Bu, kalau kita pengen anak kita pintar, berkah dunia dan akhirat. Tuh apaan Bu nih Bu? Bu bayaran. Tuh berkahnya tuh Bu. Iya, biar berkah apa nih anak-anak kita. Nanti kan yang dapat berkahnya siapa? Ibu. Saat anaknya udah pintar baca Al-Quran, mohon maaf, ketika orang tua terbaring di atas ranjang tak berdaya, terkubur di alam kubur, terbengkalai menjadi bangkai, yang doain, yang bacain doa siapa? Anak-anak kita nih. Dibacain tuh doa, Allahumma firlahu, Allahumma firlaha, warhamha, wa'afiha, wa'anha. Tuh emang orang lain yang bacain, anak-anak kita tuh. Coba dah doa buat orang tua, baca bareng-bareng. Doa buat orang tua, doa kedua orang tua, coba buat bareng. Ayo, Rabbil Sekarang malam hari ini Ustadz mau tes bacaan kamu dengan bacaan orang tua kamu. Tuh kan, nunduk tuh. Ustadz hari ini nunduk yang suruh bacaan. Tuh ada yang ngaling kita yang bok. Kita tes nih bacaan anak-anaknya sama emaknya nih. Siap nak? Siap, baik. Coba nih, yang di sini sama di sini coba baca surat Al-Quraisy. Hafal? Coba baca bareng-bareng. Bismillah. Bismillah. Mama bisa. Dengerin Bu, kita adu. Quraisy. Sadaqallahul Alhamdulillah. Surat Al-Quraisy hafal. Sekarang ibu-ibunya nih. Dengerin Bu. Dengerin. Coba ibu cuma ngelanjutin aja, saya nggak suruh baca atu-atu. Coba lanjutin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna min. Lanjutin Bu, lanjutin. Udah kalau lah berbelas nih. Curang. Nih kita kumpul sama anak-anak kita Bu. Ini ya aneka soleh dan soleha buat ibu semua nih. Makanya Pak, Bu, kalau kita ngaji nggak bisa apa-apa, udah kita asal duduk aja. Ngajinya ngaji jiping, ngaji kuping, sama jider ngaji sambil, sama jiler ngaji sambil. Makanya orang yang ngaji nggak bisa apa-apa, Pak, cuma duduk dengerin aja. Taksim sama guru belum datang, udah disiapin tuh karpetnya. Guru belum datang, itu speaker udah di setel. Guru belum datang, itu air putih udah disiapin. Kitab udah dibuka. Guru belum datang, takziman aja. Dia nggak bisa apa-apaan. Guru suruh buka kitab, dia buka kitab. Guru nutup, dinutup. Kemana datang? Alamat apa? Guru datang. Ketika dia meninggal, kata guru saya, dia akan mendapatkan muktafar, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat mau nanya, masuklah
kubur. Ini malaikat tanya, man robuka, mana nabiuka, ma imamuka. Diam aja nih orang. Diam aja, malaikat capek tuh. Ngadu sama Allah, ya Rob, ini ada orang yang tadi matinya baru siang karena dikuburin. Saya tanya nggak bisa apa-apa, diem aja. Kata Allah, siapa orang mana? Sebentar, orang maban. Apa kata Allah? Oh, jangan kau tanya, masukkan ia ke dalam surga. Kenapa? Karena nih orang rajin ngaji, meskipun ditanya dia nggak bisa apa-apaan. Cintanya sama majlis taklim, cintanya sama guru tuh. Pengen buat dalam apa? Pengen nggak? Oh, besok amplop yang banyak. Katanya mau dapat murtapa. Tuh lihat. Makanya pernah ada orang soleh ketika mau meninggal, ini malaikat turun, Pak. Ketika ada orang soleh mau meninggal, malaikat turun. Beradu argumentasi terhadap ini argumentasi orang yang mau meninggal. Ketika malaikat mau cabut dari matanya, ini kata mata, malaikat jangan coba-coba kau cabut dari matanya. Kenapa? Karena ini mata selalu dijaga, melihat pandangan yang baik-baik, melihat Al-Quran dan lain sebagainya, melihat orang-orang soleh, di matanya dijaga. Jangan kau cabut dari matanya. Turun lagi tuh malaikat, cabut ruhnya dari mana? Kedua tangannya. Ketika mau dicabut tangan kanan, tangan kiri pun sama. Malaikat mau ngapain? Jangan coba-coba cabut dari kedua tangannya. Kenapa? Ini orang dermawan. Orang dermawan selalu membantu kesulitan orang lain. Dampak sosialnya sangat luar biasa. Ini orang kagak pelit, nggak medit, nggak korek, nggak bungkasnya, nggak pantat kuning. Orang Pak kalau udah pantat kuning minum kopi ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh. Ada di sini. Kono di laut. Mau dicabut dari kedua kakinya sama, kedua kakinya nolak. Ini orang kakinya selalu dilangkahkan ke tempat-tempat kebaikan. Jangan kau cabut. Ini malaikat nyerah, ngadu sama Allah. Ya Rabb, saya mau cabut ini ruhnya orang dari tempat argumentasi yang lain, nggak bisa. Apa kata Allah? Berangkat ke surgaku, tak ya bawa itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Hadapkan wajahnya dengan izinku ia meninggal dalam keadaan husnul. Orang meninggal, lihat yang datang banyak banget. Yang datang banyak, kemudian dimandiin, digebegin pakai sabun, tahu digebegin? Digebegin pakai sabun dan kemudian habis itu diberikan pakaian kebesaran, pakaian kain putih, dipocong-pocongin dan tuh. Dimasukin dalam kendaraan, ini kendaraannya angker. Yang masuk pasti orang mati. Makanya ada ibu pengajian, Pak Ustaz, kenapa sih setiap orang yang mati meninggal dimasukkan dalam rumah batang, ditutup dengan kain yang berwarna hijau bertuliskan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya apaan? Saya bilang, Bu, maknanya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Lihat aja. Penumpangnya satu, supirnya banyak, bener kan? Oh, lihat orang baik tuh. Ketika mau dimakamkan, Pak, Masya Allah, ketika masuk di dalam kubur, sebelum malaikat munkar dan nakir turun, ini sudah ada malaikat rahmat dalam tafsir Al-Munir, halaman kelima. Malaikat rahmat udah nungguin sebelum dua malaikat penanya dalam kubur. Malaikat rahmat udah nungguin, udah nongkrong di situ. Ketika masuk ini jasad orang soleh di kubur, apa kata ini malaikat rahmat? Uktubul hasanah, kau tulis setiap kebaikan-kebaikanmu. Dengan apa wahai malaikat? Dengan telunjukmu. Tintanya mana? Dengan ludahmu. Saya itu di mana? Tulis di kain putihmu, tulis di kain kafanmu. Kau tulis kebaikan-kebaikanmu, ditulis jatuh sama ini orang soleh. Ditulis selesai semuanya, malaikat balik tuh. Turun tuh malaikat siapa? Munkar, nakir. Lihat, munkar nanya, nakir gebugin. Malaikat munkar nanya, emak, nggak bisa ngomong tuh. Emak, maksudnya manrobuka. Kata nakir, lu ngapa Kar? Ukir, umben, gantian. Munkar nanya selesai, nakir nanya, emak, lah sama Kar. Iya, udah gini yang ngadu sama Allah, ngadu sama Allah, ya Rob, saya nanya ini orang meninggal nggak bisa apa-apaan, saya nggak bisa terucap. Apa kata Allah? Ini orang masukin dalam surganya. Tuh, Masya Allah, orang soleh. Mudah-mudahan kita meninggal kayak tadi tuh. Amin. Amin apa? Amin. Meninggal seperti tadi tuh. Ketika malaikat nanya, Masya Allah, catatan amal kebaikan kita udah banyak.
Kenapa? Ini kita sering kumpul. Beda dengan orang yang tidak pernah ibadah. Jauh dari majlis taklim, benci sama guru, benci pengajian, benci sama orang ibadah. Ya Allah, ketika meninggal mohon maaf Datuk. Ya, ketika meninggal dimandiin, digebukin pakai sabun. Ketika dimandikan lidahnya dibersihkan, itu ada suara dari atas. Ya benar Adam, Aina, kau badanuka, wahai anak Adam, mana badanmu yang kuat? Mana kekuatan kamu? Diam tuh orang. Teriak lagi dan lagi, ya benar Adam, Aina lisanuka fasih, mana lisanmu yang fasih? Ketika di alam dunia pedes banget sama orang lain, tuh diam. Ya Allah, ketika meninggal, mohon maaf Datuk. Masuk dalam kuburan, ya Allah, malaikat penanya dalam kubur udah gregetan nih, dia nih orangnya nih. Yang gregetan ditanya tuh, siapa namanya nabimu? Nggak tahu. Ya, siapa Tuhanmu? Nggak tahu. Ditanya, ya man rabbuka, nggak paham semuanya tuh. Sholatkah kamu? Dibaca. Ketika ditanya sholat kamu, jawaban gampang, aku tak biasa. Makanya hati-hati. Ada anak alay mati, hati-hati. Anak alay, tawan alay yang badannya dibatik semua tuh. Badan dibatik, diapain? Ditato, ya kan? Hidungnya ditindik, lidahnya ditindik, makan kangkung nyangkut. Itu anak alay mati, Masya Allah. Dikubur, ditanya malaikat, man rabbuka? Jawabannya Pak, mau tahu aja, mau tahu nggak? Mai, mau kasih tahu gak ya? Malaikat kesel, ya Allah. Yang satu ngomong tuh, pernahkah kau merasa deng jetir habis ke orang? Makanya Bu, ini kita kumpul sama anak kita sebagai apa? Bekal buat nanti di sana. Bu, bekal buat nanti di sana. Ayo datangi orang-orang tua kita yang masih ada. Cium tangan orang-orang tua kita ya. Yang sudah tidak ada, kita hantarkan doa. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang masih ada, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi kehidupannya, dan yang telah tiada mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita doain guru-guru kita, Ustaz Hari, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, afiat dalam mendidik dan mengamanahkan ilmunya kepada kita semua. Kita doain anak-anak kita ini anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan yang besok hari Senin kelas SMP mau ujian, ya ujian sekolah, nggak ada ujian nasional, mudah-mudahan lulus 100%. Masuk ke SMA yang kalian tuju. Cuman belajar, jangan nyontek, ya jangan yang mau naik kelas, ya yang mau naik kelas 8 mudah-mudahan belajar yang benar. Yang masuk SD, yang masuk sanawiyah, semuanya belajar yang benar. Doain orang-orang tua kalian mudah-mudahan rezekinya berlimpah ruah, tambah berkah. Amin ya rabbal al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Anak itik main di sawah. Kalau main imol usia mas apa? Anak itik main di sawah. Main di sawah, naik di atas batu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.